بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mencari suatu ilmu yang bermanfaat, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat hadir dengan berkat kudrah dan iradah Allah. Kita masih di dalam majlis yang mulia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Sirrus Salikinnya di halaman 221. Kita akan memasuki fasal berikutnya. Ini bagi yang belum dapat ibu-ibu, boleh dibagikan. Ambo. Ambil satu kalau belum dapat. Ibu-ibu semua. Di luar. Ya, itu kopinya. Kalau udah aja udah duluan ya. Baik. Ada yang belum dapat? Yang di sini belum dapat? Di dalam dapat? Mana? Hah? Itu. Ada lagi? Berapa? 1 2 Sisa 1. Oh, sisa 1 untuk wanti ya. Nanti untuk kopi aja. Faslun fi bayanil wirdi tsani. Faslun fi bayanil wirdi tsani. Wa huwa ma baina tulu'i syamsi
ila dhahwatin nahari. Faslun fi bayanil wirdi tsani wa huwa ma baina tulu'i syamsi ila dhahwatin nahari. Dhahwatin itu pecahan daripada duha, ya, dhahwatin duha. Artinya apa ini? Judul yang kita akan bahas kali ini suatu fasal pada menyatakan wirid yang kedua. Berarti itu wirid yang pertama, ini wirid yang kedua. Banyak wiridnya. Yaitu barang yang antara terbit matahari hingga duha. Mulai dari terbit matahari sampai duha. Kalau amalan al-musabbatul asyarat itu qabla, sebelum dan sesudah asar, sebelum dan sebelum matahari dan daripada sesudah asar sebelum terbenam matahari. Itu al-musabbatul asyar, amalan yang bernama al-musabbatul asyar. Nah, yang sekarang ini di antaranya begitu terbit matahari sampai duha ada tidak amalan-amalannya. Maka di sini disebutkan wiridnya yang kedua bagi orang-orang yang betul-betul menjalani jalan akhirat. Amalan-amalan, memang hidupnya beramal saja. Apa itu amalan? Wirid yang kedua yaitu barang yang antara terbit matahari hingga duha. Di duha, dan duha itu yakni daripada terbit matahari segala hingga seperempat hari, yaitu sekira-kira lagi lalu 3 saat daripada terbit matahari itu. Batasannya duha itu, ya. Mengapa? Karena sehari semalam itu 24 saat. Kalau yang dikatakan 3 saat, diambil waktu 3 saat kadarnya duha, itulah dia. Karena sehari semalam itu 24 saat, 24 jam. Dan adalah di dalam waktu ini 2 wazifah. Dan di dalam waktu ini, maksudnya waktu di antara terbit matahari sampai waktu duha, ini ada 2 wazifah. Apa wazifah itu? Wazifah itu adalah 2 pekerjaan yang tertentu di dalamnya. Ada amalan-amalan, ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di antara terbit matahari sampai daripada duha itu tadi, amalannya. Apa amalan yang dilakukan di saat antara itu? Wazifah itu bermula wazifah yang pertama, mengerjakan sembahyang sunat duha. Ini amalan yang pertama, pekerjaan yang pertama di antara terbit matahari dan duha. Bermula wazifah yang pertama, mengerjakan sembahyang sunat duha. Kapan mulai sembahyang sunat duha itu? Apabila terbit matahari dan naik ia segala, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat. Dan sunat dia untuk sembahyang 2 rakaat salat duha. Dan waktu ini, waktu terbit matahari itu menjelang itu, maka dinamakan waktu isyraq. Jadi salat waktu isyraq disebut dia waktu isyraq. Dimulai dia salat sunat duha, ya waktu itu mulai.
Mengapa dinamakan duha? Dan dinamakan sembahyang duha daripada waktu ini akan sunat isyarat ula. Namakan kira-kira terbit matahari jam 6 lewat, 7 udah mulai itu terbit. Nah, disitulah waktu isyarat. Berapa? Setengah 7. Jam 6:15. Itu udah mulai. Pekerjaan yang pertama di antaranya itu salah satunya. Dan kata Sahruri di dalam Awariful Ma'arif, ini dalam kitab Awariful Ma'arif Sahruri, dan kata Sahruri di dalam kitab Awariful Ma'arif, di kitab itu sunnat bahwa dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah akan ayat kursi. Ini apabila dia ada mengamalkan ini, dibaca ayat kursi, mengikuti ini ya, thariqah ini. Surat lain boleh? Boleh. Tetapi thariqah di dalam kitab ini, itulah dibaca dia. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama itu ayat kursi. Walaupun ayat lain yang boleh, tapi kita mengikuti thariqatnya ini. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, rakaat kedua setelah Fatihah apa dibaca? Amanar rasulu hingga akhir surat. Di surat yang 255 sampai 286, 85 dan 86 dan akhirnya. Nah, itu yang dibaca. Kira-kira sudah hafal ini? Belum juga ya. Nah, coba hafal. Ternyata ayat ini banyak kali dipakai di wirid, di zikir, kemudian di tahlil, banyak juga yang memakaikan itu kan. Kemudian di ayat, di salat banyak memakaikan doa ini. Nah, paham nih kan? Jelas ya? Pakai surat Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan seterusnya sampai ila akhir, sampai terakhir ayat. Yang dibaca rakaat kedua. Itu apa itu? Salat duha. Ada faedahnya tuh. Itu yang menyebutkan siapa? Kitab Al-Ariful Ma'arif. Al-Ariful Ma'arif. Yang berkata itu siapa? Sahruri di dalam kitab itu. Dinukil siapa? Syekh Abdul Somad Falambani menukil kemudian diletakkan di dalam kitab beliau. Karena kitab itu sulit itu dibaca. Kitab sufi, kitab tasawuf itu, amalan-amalan. Maka orang yang alim yang membaca itu pantas memasukkan untuk orang awam. Nah, itu memudahkan kita nih. Nah, kitab ini juga dibacakan oleh ustaz-ustaz, kiai-kiai untuk bacakan ini, pimpinan pesantren untuk memudahkan orang awam baca kitab ini. Dah, satu, itu amalannya. Bagaimana niatnya? Dan adalah niat di dalam sembahyang ini apa nusuk niatnya? Syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya yang di dalam harinya Allah berikan kesempatan dia dalam harinya ini, segala nikmat-nikmat dia bersyukur, maka dia salat duha. Bukan kata orang salat duha itu mencari rezeki, tak syukur dulu ya, supaya rezekinya, supaya ini tidak. Itu yang ke lain lagi. Ini yang pertama, diniatkan bahwasannya dia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan daripada salat sunat duha ini di waktu isyraq. Harinya dia bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah hari dan malam, siang dan malam. Nah, itu menunjukkan syukurnya seseorang, maka dia itu melakukan salat sunat duha. Ayat yang pertama, rakaat pertama dibacakan ayat kursi, rakaat yang kedua dibacakan surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah. Bagaimana niatnya? Katanya akan niatnya
katanya akan niatnya usalli rak'ataini sunnatal isyraqi syukran lillahi ta'ala. Kalau udah ada ilmu enak mengamalkan. Yang mengamalkan terus tapi tak ada ilmunya. Makanya mantapkan dulu ilmu baru amal. Mantapkan dulu sampai yakin loh. Dalil yang di mana, tempat di mana, amalan ini mana, sahih tidak, dan siapa yang bertanggung jawab atas ini amalan ini, baru. Ini itu caranya. Usalli rak'ataini sunnatal isyraqi syukran lillahi ta'ala. Pernah dengar enggak nih? Pernah dengar enggak? Hah? Pak Wan pernah dengar nih? Pak Wan pernah dengar? Assalamualaikum. Pernah dengar ini? Niat ini pernah dengar? Hah? Mengamalkan sering niat ini belum pernah dengar? Hah? Belum. Berarti harus memantapkan lagi. Usalli rak'ataini sunnatal isyraqi syukran lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sembahyang 2 rakaat sunat isyraq karena syukur bagi Allah Ta'ala. Ini salat sunat isyraq. Jam begitu naik matahari. Bisa ada waktu isyraq kan? Jadwal salat itu ada kan? Ada kan? Mana? Mana? Di mana? Oh itu. Ya. Biasanya ada isyraq ditulis waktu ini, itu baru mulai itu. Baru mulai. Subuh. Oh itu subuh. Bukan enggak terima. Nampak kali belum tahu ilmunya. Bukan enggak terima. Pak Wan niatnya apa? Awan syuruk jam 6.33. Syuruk berapa tadi? 09. Itu awal masuknya. Berarti di antara segala itu yang syuruknya. Ya, itu. Pak Awamnya apa? Usolli. Baru ini tahu kan? Jadi yang selama dikerjakan enggak pakai usolli. Apa tuh? Duha, isyraq. Iya. Begitu terbit matahari, isyraq, dia baca. Ini dia baca. Ini niatnya. Jadi selama ini kerjakan ada yang kerjakan ini. Hah? Dah, nanti kita bincang dua-dua. Kalau rame-rame Pak Wah hilang suaranya. Dah, itu dia yang pertama ya. Ini perhatikan nih, lihat ini. Jarang ada orang yang ingin tahu seperti ini. Jarang ya. Dia kerjakan. Tujuannya adalah untuk syukur saja antara 2 hari, siang dan malam. Jadi kalau udah tahu ilmunya langsung amalkan. Yang tanggung jawab ini di kitab sini. Dan disebut yang menyebutkan ini kitab Al-Ma'arif, ulama-ulama sufi itu. Beliau mengambilkan, diletakkan di sini, direkomendasikan. Dah, 2 amalannya. Jangan rajin salat sunat isyraq tapi ilmu salat sunat isyraq enggak tahu. Rajin, tak pernah dia bertanya. Dah. Sengaja aku sembahyang 2 rakaat sunat isyraq karena syukur bagi Allah Ta'ala. Nah, itu artinya, terjemahannya. Tadi usallinya. Masukkan niatnya ke dalam hati. Kemudian, daripada 2 rakaat itu akan doa itu. Mana doanya? Ada doanya. Ini dia. Ini doanya setelah salat sunat isyraq. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma ukrahu wa la amlaka ma arju asbahtu martahana bi'amali wa asbaha amri biyadi ghairi fala faqira afqara minni Allahumma la tashamtu bi aduwi wa tasubbi siddiqi wa la taj'al musibati fi dini wa dunya wa la taj'al ad-dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit ala man la yarhamani innaka ghafurur rahim Allahumma inni a'udzu bika minadh-dhunubi allati tazilu biha an-ni'am wa a'udzu bika minadh-dhunubi allati tujibu biha an-niqam
Ini di buku-buku panduan solat tidak ada ini. Di buku panduan-panduan solat yang besar dan kecil yang khusus. Mungkin di buku khusus solat sunat ada mungkin sunat yang khusus solat sunat duha, bukunya menceritakan tentang solat sunat duha atau isyraq, nanti dibahas itu ada. Tapi kita bagusnya dari kitab aslinya. Nah, ini baru lebih kuat ya. Kalau kitab terjemahan kadang-kadang ada yang tinggal. Apa artinya doa yang dibacakan ini? Hai Tuhanku, bahwasannya aku pada waktu pagi-pagi ini tiada kuasa menolakkan barang yang aku benci. Tiada kuasa, tidak mampu artinya. Ya Tuhanku, tidak mampu aku menolakkan barang yang aku tidak sukai akan dia. Dan tiada aku memiliki manfaat. Dan tiada aku memiliki manfaat yang aku harap akan dia. Adalah aku berpagi-pagi, padahal terkaya ia dengan amalku. Dan pagi-pagi ini pekerjaanku dengan kudrah tangan yang lain daripadaku. Pekerjaan yang kulakukan ini dengan kudrah kekuasaan tangan yang lain daripadaku. Ya, bukan dialah yang melakukan, tetapi ada zat lain yang melakukan pekerjaannya di pagi ini. Maka tiada yang fafa yang terlebih fafa daripada aku. Tidak ada yang miskin dan lebih miskin lagi daripada aku. Hai Tuhanku, jangan engkau jadikan kesukaan akan seteruku, musuhku dengan kedukaanku. Dan jangan engkau jahatkan dengan daku, kekasihku. Orang-orang yang cinta, orang-orang yang senang kepadaku, jangan jahatkan kepadaku ya Allah. Pagi itu, ya. Jangan jadikan orang-orang yang kesukaan akan jadi seteru dengan kedukaan. Nah, itu dia. Ya. Dan jangan engkau jahatkan dengan daku akan kekasihku. Orang yang cinta kepadaku, jangan mereka jadi jahat. Itu doanya. Dan jangan engkau jadikan balaku dan kesusahanku di dalam agamaku. Dalam kita beragama, dalam kita belajar, jangan jadikan bala ini ya Allah. Jangan jadikan kesusahan, jadikan kemudahan semuanya. Di pagi itu, mulai terbit matahari kita tuh mengamalkannya. Ini hafal doanya. Dan di dalam duniaku, dan jangan engkau jadikan bala dan siksa akan daku di dalam akhirat. Dan jangan engkau jadikan dunia yang sebesar-besar citaku, dan tidak sampai pengetahuanku, tidak sampai pengetahuan. Dan jangan engkau kuasa atasku akan orang yang tidak kasihani akan daku. Karena bahwasannya engkau yang mengampuni dan mengasihani akan daku. Hai Tuhanku, bahwasannya aku meminta pelihara akan dengan dikau, peliharakan dengan dikau daripada dosa yang hilang dengan dia segala nikmat. Dan aku meminta pelihara akan dikau daripada dosa yang melazimkan dengan siksa. Lindungin kami, ya, lindungin kami ya Allah daripada dosa-dosa yang kami berikan, yang mana engkau berikan nikmat itu hilang ya, dengan dikau daripada dosa yang hilang dengan nikmat, segala nikmat. Karena melakukan dosa itu, nikmat yang diberikan oleh Allah hilang, diangkat oleh Allah nikmat itu. Karena maksiat-maksiat dilakukan, dan karena meminta perlindungan kita daripada dosa, serta dosa yang melazimkan, dosa yang melazimkan dengan siksaan. Melakukan dosa tapi siksaan datang terus. Nah, ini kita berlindung pada Allah di waktu itu, waktu terbit mataharinya. Nah, itulah doa yang dibaca, yang Arabnya nanti bisa dicek di buku-bukunya, di tuntunan salat yang khusus salat sunat itu, coba cek di situ ada dijual dan ada terjemahannya, tinggal menghafalnya saja. Bila sudah yakin baru amalkan. Yakin dengan ilmu itu, yakin dengan hukum-hukumnya, yakin dengan tata caranya yang disampaikan oleh ulama-ulama,
yang mereka sampaikan dengan tarikatnya. Baik. Nah, itulah dia yang dibacakan dia. Dan lagi kata Sahruri, sunat pula kemudian daripada 2 rakaat. Sunat pula kemudian daripada 2 rakaat. Sunat pula berarti sesudah itu. Sesudah yang tadi itu, maka dikerjakan lagi amalan lagi. Yang ini sunat isyraq tadi itu. Dan kata Sahruri, sunat pula kemudian daripada 2 rakaat yang pertama. Kemudian daripada Fatihah dibacalah qul a'udzu birabbil falaq. Jadi baca. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca. Amalannya berarti dua baca. Dan adalah sembahyang yang kedua rakaat ini karena meminta pelihara akan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan di dalam harinya dan malamnya dibaca. Jadi dia melakukan itu supaya mohon perlindungan. Kalau 2 rakaat pertama syukur nikmat, 2 rakaat yang kedua yaitu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu Allahumma a'udzu bismikal a'zam wa bikalimatika tammah min syarri 'adzabika wa syarri 'ibadika wa a'udzu bismikal a'zam wa bikalimatika tammati min syarri syaitanir rajim wa a'udzu bika bismikal a'zam wa bikalimatika tammati min syarri ma yajri bihil laili wan nahar anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Itu yang dibaca doa. Yang rajin mengamalkan, yang ingin mengamalkan atau yang ada amalan khusus, ambil cepat, jangan sampai nanti kita sudah sampai halaman-halaman ini udah lupa lagi itu. Yang rajin mengamalkan ini sisihkan ini. Pisahkan amalan ini, nanti enggak tahu lagi nanti. Artinya apa? Hai Tuhanku, bahwasannya aku meminta peliharakan dengan namamu yang amat besar dan dengan kalimahmu yang sempurna daripada kejahatan siksamu. Begitu cara menghindarkan daripada siksaan. Dengan daripada namamu yang besar, Ismul A'zam. Itu nama Ismul A'zam. Bismikal A'zam. Allahumma inni a'udzu bismikal a'zam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu berlindung kepadamu dengan sebab namamu yang agung, gitu. Dengan sebab namamu yang agung, yang besar, dan dengan kalimah yang sempurna daripada kejahatan siksamu dan daripada kejahatan hambamu, hamba-hamba yang berjahat dengan dia. Dan lagi aku meminta peliharakan pula dengan sebab namamu yang maha besar, dengan namamu yang maha besar, yang maha agung, dan kalimah yang sempurna daripada kejahatan syaitan yang kena rajam. Dan aku meminta peliharakan pula dengan namamu yang terlebih besar dan kalimahmu yang sempurna daripada kejahatan yang berlaku dengan dia malam dan siang. Karena bahwasannya Tuhanku itu yang tiada Tuhan, hanya Allah, ialah yang atasnya aku menyerahkan diri dan berpegang atasnya, dan Engkau Tuhan Arasy yang maha besar lagi, yang maha besar. Ini doa perlindungan, doa jauhkan sihir juga ini termasuk nih. Ini dibaca nih. Doa sebelum sholat pun dibaca juga ini. Masyhurnya. Doa melakukan amalan-amalan karena kita perlindungan dari kejahatan manusia, dari kejahatan hamba, dari kejahatan syaitan yang kena rajam, itu doa. Yang tawasulnya dengan sebab nama-namamu yang agung. Mana nama-nama agung? Allah yang tahu tuh. Kita cuma mengucapkan saja.
mengucap ya Allah dengan namamu yang sempurna, dengan namamu yang agung yang besar itu, jauhkan kami daripada kejahatan manusia, jauhkan kami kepada musuh-musuh yang benci, jauhkan kami daripada syaitan yang kena rajam dengan kalimatmu, dengan kalimat la ilaha illa anta. Gitu. Dengan kalimat tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah, ya Ghafurun ya Rahim. Begitu cara mengamalkan bila kita ingin jauhkan atau berlindung daripada segala kejahatan-kejahatan, yaitu sifatnya jin, manusia, sihir dan lain sebagainya, kebencian orang. Ini yang dibacakan ini. Kapan itu? Boleh siang, boleh malam, boleh daripada siang, boleh dijadikan doa juga. Allahumma inni, kalau banyak Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna na'udzu biismikal a'zam wa bi kalimati tammati. Wah, itu boleh dibacakan. Intinya ini doa untuk perlindungan. Tak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh? Boleh, tapi lebih baik dengan kalimat bahasa Arab supaya masuk zuknya gitu. Supaya masuk zuknya ke dalam hati. Dibacakan lagi dengan terjemahan lebih baik lagi. Dah. Itu amalan yang dibaca setelah doa perlindungan atau setelah salat sunat daripada perlindungan tadi. Dan lagi kata Sahruri, kemudian daripada itu maka sunat pula sembahyang 2 rakaat dengan niat istikharah bagi segala perbuatan yang diperbuatnya di dalam harinya dan malamnya itu. Berarti tambah lagi 6 rakaat istikharah. Yang mana dia ada pekerjaan-pekerjaan di dunia, memilih kerja tidak, ngaji tidak, bekerja tidak, bekerja sini atau bekerja jauh. Jadi ada istikharah dia. Bukan itu saja, banyak lagi pekerjaan ini lebih baik. Yang mana aku ambil pekerjaan ini atau yang ada di sini atau di sana. Maka dia istikharah. Makanya disunatkan dia untuk salat istikharah. Segala perbuatan yang diperbuatnya di dalam harinya dan malamnya itu. Dan adalah istikharah ini pada makna istikharah itu apa itu? Pada makna doa pada tiap-tiap hari yang lain daripada sembahyang istikharah. Doa tiap-tiap hari yang selain daripada sembahyang istikharah. Yang dahulu daripada tiap-tiap hendak berbuat sesuatu yang tertentu yang di dalam istikharah yang dahulu itu. Ini bacanya dibaca ini. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh pilihan, istikharah itu kan pilihan mana yang terbaik di pandangan Allah. Maka kita beristikharah lah, memilih yang mana nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan satu apa saja. Terus amalannya, salatnya apa dilakukan? Maka dan sunat membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Itu yang dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah, ini bagi orang yang betul-betul ingin ngamalkan. Jadi jangan aneh nanti, waduh banyak kali amalan, banyak kali ini. Ya, bagi orang awam ya begitu. Tapi bagi orang yang ini tidak, malah dia cari seperti ini. Orang yang rajin suka beramal, ini senang ini. Dengarkan pengajian ini senang ini. Dah. Kemudian daripada selesai sembahyang itu, maka dibaca doa istikharah yang dahulu itu. Bacalah doa istikharah. Tetapi disebutkan di sini akan kullu qaulin wa amalin uridu fi hadzal yaum ij'al fihi khairan. Dalam doa itu masukkan doa ini maksudnya katanya. Kenapa doa ini dimasukkan? Ada kalimat yang penting. Apa dia? Lihat. Kullu qaulin wa amalin wa uridu fi hadzal yaum ij'al fihi khairan. Artinya tiap-tiap pekerjaan dan tiap-tiap amal yang aku kendaki di dalam hari ini, jadikan olehmu ya Allah di dalamnya itu kebajikan. Jadi ada pilihan. Maka masukkan doa ini. Setelah daripada doa istikharah,
ya, doa istikharah sebelum yang dahulu itu, tetapi disebutkan di sini akan doa ini. Nah, masukkan juga doa ini. Setiap perbuatan, setiap perkataan yang hari ini ya Allah, jadikan itu semua khair, kebaikan, 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 kebaikan. Jadi walaupun kita memilih ini, ada dua pilihan. Kalau dapat dua-dua ini jadikan khair ya Allah. Jadikan baik ini. Pekerjaan mana yang terbaik ya Allah? Engkau lah yang pandang. Jadikan juga terbaik. Bila yang kesini, jadikan pula terbaik. Jangan ketika aku mengambil pekerjaan ini atau satu amalan yang ini, sehingga aku menjauhkan diri kepadamu. Jadikan juga ini yang terbaik. Jangan ambil. Kita ambil pekerjaan ini bagaimana supaya tidak jauh dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pekerjaan. Namanya istikharah. Kullu qawlin wa amalin uridu hadzal yawm ij'al fihi khairan. Nah, jadi doa kita semuanya itu kebaikan-kebaikan, khairan. Dan kemudian daripada itu, maka jika ada pekerjaan dunia yang menolong bagi kehidupannya, dirinya, atau bagi orang yang wajib atas nafkahnya, ya banyak nafkahnya, anaknya 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi jadikan juga di orang-orang yang kuberikan nafkah dan dia sebagai pemberi nafkah, maka jadikan itu kebaikan. Ini hari ini hamba bekerja ya Allah. Hari ini mencari dunia ya Allah. Jadikan dunia itu baik untuk keluarga. Wajib atas nafkahnya. Maka hendaklah ia keluar kepadanya. Makanya ada orang-orang yang mau bekerja, dia salat sunat dulu. Salat sunat dulu. Sunat itu apa? Istikharah itu. Salat sunat dulu istikharah di rumah. Setelah itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, seluruh pekerjaan yang kau kerjakan nanti sampai malam nanti ya Allah, jadikan baik. Dunia yang kucarikan ini jadikan baik untuk keluargaku. Yang kudapatkan ini walaupun sedikit tapi nilainya berkah ya Allah. Itu dia, makanya amalan ini. Belum buka warung dia sudah salat sunat dulu. Belum dia bekerja dulu dia salat sunat dulu. Istikharah dulu, istikharah. Apapun pekerjaannya maka jadi minta kepada Allah khairan. Itu kebaikan-kebaikan. Itu tujuannya. Bagi orang yang hidup mencari kehidupan dirinya atau kehidupan untuk orang yang wajib ditanggungnya nafkahnya, maka hendaklah ia keluar kepadanya. Kepadanya mana? Kepada istikharah itu, dengan doa itu. Maka jikalau tidak ada baginya itu pekerjaan, andai kata seorang itu tak ada pekerjaan dunia, tak ada pekerjaan yang demikian itu, maka kembali ia kepada wiridnya dan ibadatnya hingga waktu duha. Kalau dia nggak ada pekerjaan, maka lanjutin aja wiridnya itu. Wirid yang dibaca-baca ini wirid tadi. Wirid yang itu lanjutkan wirid apa? Wirid amalan-amalan apalah. Wirid. Kalau dia nggak ada pekerjaan, kalau bapaknya jam 7, jam 8 ya kan, bekerja, berarti masih bisa ada amalan ini. Istikharah. Dan ibadatnya hingga waktu duha yang afdal. Mana waktu duha yang afdal? Yaitu hingga siang hari. Jadi waktu duha itu yang afdal sampai siang hari. Itu siang hari yang afdalnya duha. Jam 11. Nah, itu jam 11 itu udah duha. Yang afdal, puncak hari yang afdal. Sampai itulah dia berbuat amal kalau tidak ada pekerjaan lain. Daripada duduk yang enggak jelas. Ya. Kalau bila dia duduk tak jelas, lebih bagus dia beramal. Di rumahnya beramal ini ibadahnya amalannya. Kalau dia senang amalan, ya bagi orang yang tidak manfaat. Tapi kalau dia bekerja, ada pekerjaan dari pagi dia sampai siang itu, maka sebelum dia cuma doa saja. Ya Allah, jadikan pekerjaanku ini, jadikan semua apa ini, jadikan baik-baik semuanya untuk orang yang kuberikan nafkah. Nah, sekali lagi. Maka apabila naik matahari sekedar rubuk langit, 1/4 langit, naik matahari 1/4 langit, yakni sekedar 1/4 hari, maka sembahyang ia pula 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Banyak ni amalannya, Dajjal. Ini kan bagi orang yang ada waktu, katanya. Kalau ada waktu, sudah cukup tadi tu. Sebelum berangkat jam 6:30 selesai itu. Yang berangkat kerja PT.
dia sholat sunat dulu di rumah. Perbanyak sholat sunat di rumah. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, bahwasannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 6 rakaat di dalam 2 waktu. Mana dalam 2 waktu itu? Yaitu apabila naik matahari setengah galah, maka berdiri ia sembahyang 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Yaitu waktu isyraq 2. Dah, itu waktu naik matahari. Dan apabila naik matahari sekedar rubuk langit, kalau tadi 1/4, yang kedua serubuk 1/4. Yang tadi adalah sekedar langit, ya, rubuk langit. Yang tadi segala. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Berarti sesuai lah. Ini kan sesuai amalan Nabi jadi. Ya, kalau udah demikian itu. Nah, itulah amalannya di antaranya. 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Yang tadi 2. Waktu naik dan waktu 1/4 rubuk. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, inilah waktu sembahyang duha yang afdal. Mana ada waktu duha yang afdal? Itu serubuk langit. Rubuk langit itu 1/4 waktu. Itu yang afdal salat duha. Nah, itulah dia afdal salat duha itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali kepada amalan pekerjaan yang kedua. Ini belum tuntas yang pertama nih. Masih panjang. Amalan yang pertama, wazifah yang pertama, ini panjang insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.